Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Hal-hal yang membatalkan sholat. Jika hal ini terjadi pada orang yang sholat, maka sholatnya bisa batal. Yang pertama dari hal yang membatalkan sholat adalah sengaja berbicara sekiranya bisa didengar oleh orang yang normal pendengarannya, yaitu berbicara dengan bersuara. Kalau berbicara dalam hati itu tidak membatalkan sholat. Yang kedua dari hal yang membatalkan sholat, bergerak 3 kali secara berturut-turut walaupun beda anggota. Berturut-turut itu maksudnya secara langsung. Contoh, kalau kita dalam keadaan bersendekap, contoh dekat 3 kali adalah 1, 2, 3, 4. Itu sudah membatalkan sholat karena udah bergerak 3 kali. Kalau seandainya tidak berturut-turut, tidak membatalkan sholat. Contoh, kita bergerak kepala dulu. Ketika kita menggerakkan tangan kita ke kepala, kita berhenti sejenak. Kemudian kita turunkan. Itu gerakannya bukan 2 gerakan, tapi dihitung 1 gerakan. 1, kemudian turun lagi dihitung 1. Kenapa? Karena tidak berturut-turut. Jadi yang membatalkan itu bergerak 3 kali secara berturut-turut, walaupun beda anggota. Seandainya tangannya bergerak, kakinya bergerak, kepalanya bergerak secara bersamaan, itu juga bisa membatalkan sholat. Jadi walaupun beda anggota. Dan gerakan yang membatalkannya adalah gerakan yang dianggap besar, yaitu gerakan tangan, kepala, kaki, atau gerakan seandainya berbeda dengan gerakan-gerakan yang kecil, contoh kedipan mata, gerakan jari, itu tidak dianggap. Jadi seandainya kita ingin menggaruk gatal yang ada di pipi masalahnya, kita tempelkan tangan kita, kemudian kita garuk. Seandainya walaupun gerakan jari ini lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali, tidak masalah. Kenapa? Karena gerakan jari ini dianggap gerakan kecil. Berbeda kalau satu tangan bergerak semua. 1, 2, 3, itu sudah bisa membatalkan sholat. Jadi yang membatalkan sholat adalah gerakan yang dianggap besar, gerakan tangan, kepala, kaki, dan itu pun dengan syarat harus berturut-turut. Seandainya gerakan kecil seperti jari jemari, kedipan mata, itu tidak membatalkan sholat. Kemudian dari yang membatalkan sholat adalah berhadas. Kalau di tengah-tengah sholat kok kentut, maka sholatnya batal. Kemudian selanjutnya terkena najis yang tidak dimaafkan seperti kotoran cicak, bangkai semut, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang sholat kejatuhan tai cicak, maka sholatnya batal. Karena dia membawa najis, sedangkan syarat dari sholat kan harus suci dari najis. Kemudian atau ketika dia sholat, di kakinya itu ada bangkai semut, di telapak kakinya ada bangkai semut, itu juga sholatnya bisa batal. Oleh karena itu, ketika kita sholat, habis sholat, kita tidak perlu menengok telapak kaki kita, atau tidak perlu kita lihat telapak kaki kita itu kalau habis sholat. Ditakutkan nanti di telapak kaki kita ada bangkai semut. Kalau ada bangkai semut, maka sholat kita batal. Dan kita harus mengulangi sholat lagi. Oleh karena itu kita habis sholat lebih baik tidak usah melihat telapak kaki kita. Seandainya kita mau melihat telapak kaki kita, ya nantilah kalau kita sudah berdiri kemudian berjalan beberapa langkah, 5, 6 langkahan, kemudian barulah kita bisa melihat telapak kaki kita.
setelah seandainya kita sudah melangkah beberapa langkah, kemudian kita melihat telapak kaki kita, di situ ada bangkai semut. Nah, itu kita tidak perlu mengulangi sholat lagi, karena bisa kita anggaplah bahwa bangkai semut itu menempel di kaki kita barusan, yaitu ketika kita melangkah setelah sholat. Jadi bisa kita anggap seperti itu. Tapi kalau kita habis sholat kemudian kita melihat telapak kaki kita ada bangkai semut, ya maka ya otomatis kita harus mengulangi sholat kita. Kenapa? Karena kita dalam sholat tadi kita membawa najis. Nah, itu. Kemudian dari yang membatalkan sholat adalah terbukanya aurat. Nah, itu dijelaskan aurat laki-laki yaitu baina surra wa rukbah, itu antara lutut dan pusar. Kalau perempuan semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Seandainya dalam sholat bagi seorang perempuan ketika sholat, ketika rukuk telapak kakinya kelihatan terbuka, nah, maka sholatnya batal. Ketika sholat kemudian rambutnya kelihatan juga batal sholatnya. Oleh karena itu untuk perempuan memang harus hati-hati ketika sholat, auratnya semua harus ditutupi, baik itu rambut, kemudian kalau memakai mukenanya biar paling enggak agak besar. Seandainya dia itu sujud biar lebih leluasa, tidak terbuka mukenanya. Adapun untuk laki-laki juga harus hati-hati. Biasanya untuk laki-laki ini kalau yang memakai celana itu harus hati-hati. Memakai celana kemudian memakai pakaian kaos, itu biasanya yang sering saya lihat itu kalau dia rukuk atau sujud maka aurat di belakangnya itu tampak. Nah, itu aurat di belakangnya itu kelihatan karena tertarik ketika sujud dan rukuk, itu celananya tertarik ke bawah, kemudian pakaiannya yang agak longgar, agak ketat ini tertarik ke atas sehingga auratnya kelihatan. Kalau auratnya kelihatan ya batal sholatnya. Karena itu sekali lagi kalau kita sholat maka kita harus memakai pakaian yang benar-benar pas lah. Seandainya kita sholat itu tidak sampai terbuka aurat kita. Kalau pakai celana ya agak ditinggikan celananya, kemudian pakaian bajunya ya yang agak longgar, sekiranya ketika kita sujud dan rukuk aurat kita yang terutama di belakang, nah itu aurat belakang pantat itu tidak terbuka, tidak terlihat. Kemudian dari hal yang membatalkan sholat juga berpaling dadanya dari kiblat, itu. Karena itu kalau kita salam, assalamualaikum yang pertama itu dada kita nggak perlu menengok, cuma kepalanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Dadanya nggak perlu menengok. Nanti kalau dadanya menengok berpaling dari kiblat itu juga bisa membatalkan sholat. Nah, itu. Kemudian makan dan minum, itu juga bisa membatalkan. Kalau kita habis makan kemudian sholat kemudian ada masih sisa makanan yang ada di gigi kita, kita telan dengan sengaja, itu bisa membatalkan sholat. Yang terakhir murtad, naudzubillah, yaitu keluar dari agama Islam. Kalau ada orang sholat kemudian dia keluar dari agama Islam, naudzubillah min dzalik, maka sholatnya otomatis batal. Nah, itu beberapa hal yang membatalkan sholat. Jadi kalau kita sholat kemudian terjadi salah satu dari 8 ini pada diri kita, maka sholat kita batal. Nah, ini hal-hal yang membatalkan sholat ini harus kita ketahui secara baik. Kemudian catatan, suara yang keluar akibat batuk, menguap atau yang lainnya tidak membatalkan sholat kecuali jika ada tambahan suara yang disengaja, maka batal sholatnya. Namanya orang batuk menguap kan pasti diiringi dengan suara. Maka suara yang memang asli muncul karena menguap, karena batuk itu tidak sampai membatalkan sholat. Kecuali kalau ada suara-suara tambahan yang dikeluarkan selain suara menguap dan batuk itu. Suara yang dibuat-buat ketika batuk atau menguap, itu bisa membatalkan sholat.
Selanjutnya yang B, tindakan makmum ketika imamnya berhadas atau terkena najis. Nah, itu. Bagaimana tindakan makmum? Contohlah kalau kita ini jadi makmum, kemudian kita melihat imam kita berhadas, atau kita melihat imam kita terkena najis. Nah, itu. Bagaimana tindakan kita sebagai makmum? Yang pertama, masalah hadas. Jika makmum mengetahui hadasnya imam di pertengahan sholat, maka makmum harus niat berpisah dari imam tersebut dan melanjutkan sholatnya sendiri. Jadi kalau seorang makmum mengetahui bahwa imamnya ini berhadas, kentut, tapi kok tetap dilanjutkan aja sholatnya itu. Atau makmumnya ini baru sadar bahwa imamnya ini belum berwudu. Imamnya belum berwudu. Tadi sudah berhadas, belum berwudu, sekarang jadi imam. Lah makmumnya baru sadar di pertengahan sholat, maka makmumnya harus berpisah, niat berpisah dan melanjutkan sholat sendiri. Berbeda jika biasanya kalau imam itu kalau hadas di pertengahan sholat, kemudian imamnya keluar dan diganti oleh orang yang di belakang imam, diganti, ya maka kita sebagai makmum ya tinggal mengikuti imam yang baru itu. Imam yang baru itu imam yang mengganti imam yang batal tadi. Kan biasanya seperti itu. Kalau ada imam yang batal sholatnya, imamnya keluar, kemudian yang ada di belakang imam ini, makmum yang ada di belakang imam maju menggantikan imam yang batal. Kita yang sebagai makmum ya tinggal mengikuti imam yang baru itu. Ini permasalahannya berbeda. Itu permasalahan jika imamnya itu berhadas, tetap melanjutkan sholat, sedangkan kita mengetahuinya dalam keadaan di tengah-tengah sholat, maka kita melanjutkan sendiri, Jika makmum mengetahuinya setelah selesai sholat, maka sholat makmum dihukumi sah. Kita sebagai makmum baru sadar bahwa imamnya ini sholat dalam keadaan berhadas masalah, karena dia itu tadi sholatnya itu belum berwudu. Sama-sama lupa, imamnya lupa, makmumnya lupa, tapi mengetahuinya, sadarnya itu ketika sudah selesai sholat. Maka bagaimana sholat makmum? Sholat makmum hukumnya sah. Ketika makmum mengetahui bahwa imamnya ini berhadas atau dalam keadaan berhadas, mengetahuinya ketika selesai sholat. Itu sholatnya makmum sah. Adapun sholatnya imam ya tidak sah. Otomatis imam harus mengulangi sholat lagi. Itu berhubungan jika imamnya berhadas. Jika makmum mengetahui imamnya terkena najis di pertengahan sholat, maka makmum harus niat berpisah dari imam tersebut dan melanjutkan sholatnya sendiri. Ini beda. Ini kalau permasalahannya kalau terkena najis bagaimana? Contoh imam, kita sebagai makmum di belakangnya imam, ketika sholat imamnya itu di pakaiannya ada najis. Apa itu kotoran cicak, apa itu bangkai semut atau yang lainnya, najis. Kita sebagai makmum mengetahui hal tersebut di pertengahan sholat. Bagaimana tindakan kita sebagai makmum? Maka kita sebagai makmum harus niat berpisah. Niat berpisah gitu aja, kemudian kita melanjutkan sholat sendiri. Dan sholat kita sah. Jika makmum mengetahuinya setelah selesai sholat, maka sholat makmum diperinci. Bagaimana kalau kita mengetahui bahwa imam ini membawa najis, tapi kita sebagai makmum ini mengetahui imam bawa najis ini setelah sholat selesai, maka diperinci. Jika najis tersebut berada di tempat yang jelas, contoh najisnya berada di baju belakang imam, itu kita sebagai makmum kalau melihat pasti kelihatan. Tapi pada waktu kita sholat kita nggak lihat, karena kita memang nggak fokus atau bagaimana, maka sholat makmum tidak sah. Kalau memang najisnya itu berada di tempat-tempat yang memungkinkan makmum untuk melihatnya.
Jika najis tersebut berada di tempat yang tidak terlihat, contoh najisnya berada di kopiah, terselip di kopiah, atau najisnya berada di baju depan, baju sebelah depan imam. Kan kita sebagai makmum di belakang kan nggak bisa melihat, maka sholat makmum sah karena kita tidak bisa mengetahui najis tersebut. Itu perincian jika imamnya itu terkena najis. Jadi kalau imamnya terkena najis, kita tahu imamnya ini bajunya terkena najis di pertengahan sholat, maka tindakan kita sebagai makmum adalah niat memisahkan diri dan melanjutkan sholat kita sendiri. Tapi jika kita mengetahui najis yang menempel di baju imam itu setelah selesai sholat, maka diperinci kalau memang najisnya itu di tempat-tempat yang memungkinkan bagi makmum untuk melihat, maka sholat makmum tidak sah. Tapi jika najis itu berada di tempat yang tidak memungkinkan bagi makmum untuk melihat, contoh di bagian depan, depan imam, atau dia di kantong, atau terselip di kopiah, maka sholat makmum sah. Itu berhubungan dengan bagaimana tindakan makmum ketika imam itu berhadas, bagaimana tindakan makmum ketika imam itu terkena najis. Yang C, yang selanjutnya, makmum yang batal sholatnya mempunyai dua pilihan, berdiam di tempatnya atau keluar. Dan tidak mengapa baginya ketika keluar melewati orang-orang yang sholat karena darurat. Makmum yang batal sholatnya tidak boleh meneruskan sholatnya. Jadi kalau kita sebagai makmum, kemudian kita batal, kentut, atau baju kita terkena kotoran, jejak atau najis yang lainnya, maka batal, sholat kita batal. Maka bagaimana tindakan kita sebagai makmum yang batal kita, sholat kita sudah batal? Nah, itu ada dua pilihan. Kita berdiam aja di tempat, ya duduk aja. Duduk atau terserah, pokoknya tidak meneruskan sholat. Atau yang kedua, kita bisa keluar dari masjid dengan melewati orang-orang yang sholat. Itu tidak masalah. Karena apa? Karena darurat. Karena kalau tidak darurat nggak boleh. Kalau ada orang sholat, kemudian kita melewati depannya, itu tidak boleh. Tapi kalau dalam kondisi yang darurat seperti ini, kita di tengah-tengah orang berjamaah, sholat kita batal, maka kita boleh keluar melewati orang-orang yang sholat itu, tidak masalah karena itu dukumi darurat. Makmum yang batal sholatnya tidak boleh meneruskan sholatnya. Jadi kalau kita batal sholatnya, kalau kita kentut atau kita terkena najis badan kita, maka kita tidak boleh meneruskan sholat kita. Kalau kita kentut, berhadas, kemudian kita meneruskan sholat kita, maka berdosa, haram. Kenapa? Karena itu sama dengan talaub bil ibadah, yaitu bermain-main dalam masalah ibadah. Bermain-main dalam masalah ibadah itu tidak boleh. Itu bisa berdosa.